Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait filsafat etika dan komunikasi. Khususnya kita akan membahas sebenarnya apa privacy dalam etika dan filsafat komunikasi itu bagaimana. Nah, di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan terkait apa itu etika komunikasi, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait privacy dalam etika dan filsafat komunikasi itu bagaimana. Nah, di era industri saat ini, jadi perkembangan teknologi yang terus berkembang membuat munculnya berbagai media-media, khususnya media baru atau new media yang berbasis dengan jaringan internet. Nah, melihat perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan bermunculan media baru membuat privacy menjadi suatu persoalan yang banyak dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi privacy menjadi suatu persoalan atau menjadi suatu dilema, sebab dengan perkembangan teknologi ini bisa dipastikan permasalahan privacy ini juga mengalami sebuah gangguan atau mengalami sebuah permasalahan yang memungkinkan antar satu individu dengan individu lainnya membuat kebebasan yang dimiliki ini menjadi sedikit terganggu. Namun ketika privacy ini dilihat oleh sebuah industri, khususnya industri media, mereka menjadikan privacy ini sebagai suatu komoditas dalam suatu pemutaran roda kapitalis yang melahirkan dilema-dilema yang rumit dan kompleks. Karena itu di pertemuan kali ini kita akan membahas sebenarnya apa itu privacy, lalu bagaimana hak privacy di tengah kebebasan media yang berkembang saat ini, khususnya di era industrial media, lalu bagaimana dimensi etik privacy dalam perangkat teknologi baru, khususnya di bidang komunikasi, dan yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana dampak terhadap dimensi etisnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu privacy dalam lintas sejarah. Jadi di Barat nilai privacy atau nilai privasi ini didorong oleh suatu revolusi kebudayaan yang ada di Prancis dan revolusi industri yang ada di Inggris. Lalu di Amerika Serikat, privacy ini muncul pada abad ke-18 ketika media massa lebih banyak memuat opini daripada berita-berita tentang seseorang. Lalu pada abad ke-20, privacy ini tidak hanya merupakan sebuah konsep moral tetapi juga suatu konsep yang legal. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait definisi privacy atau apa itu privacy. Jadi privacy ini adalah suatu hak untuk dibiarkan atau untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan persoalan seseorang. Lalu ada juga Samuel de Warren dan Louis de Brandeis dalam sebuah artikel yang berjudul Right to Privacy pada tahun 1890, dia menyatakan bahwa right to privacy sebagai right to be left alone. Jadi privacy ini adalah suatu hak yang dimiliki seseorang untuk mengontrol apakah dia akan mempublish yang ada di dalam dirinya tersebut untuk masyarakat luas atau untuk di-sharekan ke masyarakat luas itu bagaimana. Nah, lalu bagaimana privacy dalam culture masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi secara sosiologis masyarakat adalah suatu makhluk sosial. Jadi untuk masyarakat Indonesia ini mereka memiliki sebuah culture yaitu komunal. Jadi nilai-nilai kebersamaan
merupakan hierarki nilai tertinggi yang mengikat suatu koherensi sosial. Jadi dalam situasi semacam ini, pemilahan mana ranah privasi dan mana kepentingan publik ini sangat sulit dibedakan. Karena itu ketika pengaruh modernisasi dan globalisasi ini masuk, yang berasal dari negara barat dan Amerika yang berculture individualisme ini, dia akan memunculkan berbagai persoalan apabila diterapkan di Indonesia dengan keadaan masyarakat yang dia akan selalu hidup dengan sesama masyarakatnya, saling berinteraksi dan memiliki kebersamaan bersama di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut, sehingga persoalan-persoalan kebebasan, khususnya kebebasan media saat ini akan menjadi suatu permasalahan dan akan mudah ibaratnya bersifat dari individualisme itu sendiri, dia tidak bisa dikaitkan untuk culture masyarakat Indonesia. Lalu untuk invasi privacy oleh praktik komunikasi ini meliputi spektrum yang luas. Yang pertama terkait bagaimana praktik komunikasi ini dapat mengubah suatu persoalan etik menjadi persoalan ekonomi, dan yang kedua dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, membuat privacy invasi ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari di masyarakat umum. Lalu ada beberapa jenis pelanggaran privacy. Yang pertama adalah intrusion, yaitu suatu tindakan yang mendatangi atau menginterferensi suatu wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Jadi tindakan ini akan mendatangi yang bisa dipahami kegiatan ini akan berlangsung baik di properti pribadi maupun di luarnya. Lalu untuk yang kedua ada public disclosure of assembling private fakta, yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Biasanya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan mempermalukan seseorang ini bisa dilakukan berupa tulisan, berupa narasi, atau bisa juga berupa gambar. Lalu yang ketiga ada public which place someone false light in the public eyes, yaitu publikasi yang menggeliurkan pandangan orang banyak terhadap seseorang. Jadi bagaimana sudut pandang orang lain ini jelek di mata subjek yang dituju. Lalu yang selanjutnya ada apparent of name or likeness, yaitu penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Lalu sebenarnya apa sih pemaknaan dari privacy itu sendiri, atau seberapa penting pemaknaan privacy ini? Jadi yang pertama, privacy ini dapat memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu itu sendiri. Lalu yang kedua, privacy dapat melindungi dari berbagai cacian atau ejekan yang akan diberikan orang lain, khususnya dalam masyarakat di mana toleransi apabila masyarakat ini melakukan sebuah cacian, dia akan termasuk ke dalam toleransi masyarakat yang rendah, di mana gaya hidup dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ini masih merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Contohnya misalnya pencandu alkohol atau penderita AIDS.
Jadi mereka dipandang jelek oleh masyarakat. Lalu privacy merupakan suatu mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Jadi semakin banyak orang tahu tentang reputasi diri kita, semakin berkurang kekuatan yang kita miliki untuk bisa dinilai baik di mata masyarakat. Jadi contohnya adalah peredaran video-video yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu misalnya penyebaran hoax atau berita-berita bohong tentang suatu subjek-subjek tertentu. Lalu yang keempat, privacy merupakan suatu perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Jadi berbagai regulasi yang mengatur penyusunan pembuktian bahwa privacy ini penting bagi suatu kegiatan interaksi sosial. Lalu yang kelima, privacy merupakan suatu benteng dari kekuasaan pemerintah, sebagaimana slogan yang berbentuk pengetahuan adalah kekuatan atau makna privacy. Ini juga bisa menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Lalu privacy sebagai suatu nilai moral. Jadi konsep privacy ini tidak seperti konsep-konsep kebenaran di mana akarnya tidak ditemukan dalam suatu sejarah masa lampau. Oleh sebab itu, wacana privacy sebagai etika memiliki beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, lalu yang kedua adalah tanggung jawab, dan yang ketiga adalah hati nurani, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip moral dasar. Kita akan bahas satu-satu terkait privacy sebagai nilai moral. Yang pertama adalah kebebasan. Jadi kebebasan di sini yang dimaksud adalah suatu unsur pokok dan suatu unsur utama dalam suatu wacana privacy. Jadi privacy ini menjadi bersifat rasional karena privacy selalu mengandalkan kebebasan. Jadi kebebasan eksistensi adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, yang berarti bahwa kebebasan ini biasanya bersifat positif. Lalu yang kedua terkait tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah suatu kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan atau menjawab segala question yang mungkin timbul dari berbagai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh individu tersebut. Jadi tanggung jawab berarti orang tidak boleh mengelak apabila dimintai penjelasan tentang apa yang sudah dia perbuat. Jadi tanggung jawab ini mengandalkan suatu sebab akibat. Jadi apabila orang ini melakukan suatu kegiatan, dia harus berani memberikan penjelasan atau memberikan suatu tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan tersebut. Lalu yang ketiga adalah hati nurani. Jadi hati nurani ini adalah suatu penghayatan tentang nilai baik atau nilai buruk yang berhubungan dengan situasi konkret. Jadi hati nurani ini biasanya memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, menurut waktu, menurut kondisi-kondisi tertentu. Dan biasanya hati nurani ini akan berhubungan atau akan berkaitan dengan kesadaran seseorang. Jadi kesadaran ini adalah suatu kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Karena itu biasanya hati nurani ini akan selalu berkaitan dengan refleksi diri atau perenungan apa yang sudah dia lakukan berdasarkan hati nurani yang berkaitan dengan cara pandang dari dirinya sendiri. Nah, lalu ada juga beberapa isu-isu krusial yang menyangkut privacy. Yang pertama adalah penyakit menular dan handicap. Lalu yang kedua adalah homoseksual atau lesbian. Lalu yang ketiga ada korban kejahatan seksual. Lalu ada terdakwa di bawah umur. Lalu ada kegiatan bunuh diri.
ada kamera tersembunyi, lalu ada wawancara pencegatan, dan yang terakhir adalah kecelakaan dan tragedi pribadi. Ini biasanya isu-isu krusial menyangkut privacy. Jadi tidak semua individu ini bisa menjelaskan atau memberikan pernyataan dari isu-isu yang sudah saya sebutkan beberapa tadi. Lalu sebenarnya bagaimana keseimbangan antara privacy dan informasi? Jadi hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Lalu selanjutnya ada kegunaan sosial. Jadi apakah pelanggaran privacy dalam memberi informasi ini dapat memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat. Lalu adanya keadilan, ya ini berkaitan dengan pernyataan sejauh mana privacy suatu subjek atau privacy suatu individu ini layak untuk diangkat. Dan yang terakhir adalah meminimalisir hal-hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain, karena ini berkaitan dengan privacy atau kebebasan seseorang, apakah dia akan memberikan berbagai informasi terkait privacy tentang dirinya tersebut.